Oke, baik. Shalom saudara semua. Kali ini kita akan melanjutkan topik dari video sebelumnya ya, bahwa sekarang kita akan memasuki part 2 ya. Nah, topik-topik yang akan kita bahas ini terdiri dari purpose driven life, itu lanjutan dari yang kemarin. Lalu ada karakter yang dibaharui, buah roh, menang terhadap percobaan, visi hidup, dan amanat agung. Oke, mungkin yang pertama adalah purpose driven life. Jadi ya, mungkin kalian bisa lihat kembali di video sebelumnya ya. Jadi purpose driven life itu apa sih? Dan apa sih sebenarnya yang mendorong kita itu untuk hidup ya, untuk hidup di dalam dunia ini. Nah, salah satu hal yang Tuhan harapkan bahwa kita ketika hidup di dunia itu adalah kita itu dibentuk untuk menjadi keluarga Allah ya. Kalau misalkan kita dibentuk oleh keluarga Allah, maka konsekuensi bersama dunia dan mengabaikan keluarga Allah. Jadi ada konsekuensi di mana kita eh, berada di dunia itu ada konsekuensi ketika kita ingin menjadi keluarga Allah. Menurut Yohanes 5:15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi ibarat seperti ini. Eee, jadi ibaratkan keluarga Allah ini merupakan keluarga yang seperti ada di dalam pohon ya. Nah, kalau misalkan kita meninggalkan keluarga Allah, maka ya ibarat ketika ranting dari pohon itu lepas gitu. Kalau misalkan lepas lepas dia jatuh ke tanah, sudah jatuh ke tanah dia udah makin kering kan, makin kering udah tidak ternutrisi sehingga akhirnya dia jadi mati alias nanti ketika dia mati baru tubuhnya akan dibakar hidup-hidup ya. Nah, jadi ibarat seperti itu. Jadi ketika meninggalkan keluarga Allah, maka ya yang ada kembali lagi gitu. Makanya jangan tidak bisa kita tidak boleh bersama dengan dunia gitu ya. Tidak mengikuti dunia gitu. Nah, kita mengajarkan kita bahwa kisah Tuhan dalam membangun keluarga yang mengasihinya, menghormatinya, dan memerintah dia untuk selamanya. Nah, jadi di dalam Alkitab itu ada kisah Tuhan bahwa dia itu membangun sebuah keluarga yang mengasihi, menghormati, dan memerintah dia dari awal ketika kita sudah diutus oleh Yesus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya gitu. Nah, jadi eh, Yesus memilih anak-anaknya itu sesuai dengan kerelaan kehendaknya mereka sendiri gitu ya. But what's the point di becoming the family of with God itu? Jadi apa sih poin kita itu jadi keluarga Allah itu? Nah, kita buka dari Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, ini kaitannya dengan warisan ya. Nah, jadi warisan yang Allah ingin berikan kepada kita itu bahwa kita itu ketika menjadi keluarga Allah itu ya kita akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya gitu. Dan kita akan diubahkan selama-sama sekali untuk menjadi seperti Kristus. Selain itu kita juga akan dibebaskan dari segala sakit penyakit dan juga kita akan diberikan upah dan ditugaskan lagi di posisi pelayanan. Nah, setelah kita tahu bagaimana ya, jadi poin apa sih kita seperti keluarga Allah. Nah, bagaimana sih diri kita itu diidentifikasi bahwa kita itu adalah keluarga Allah gitu. Nah, ini saya punya analogi ya. Misalkan kita ketika saya mempelajari kimia ya, nah kita kan ingin mengidentifikasi suatu larutan itu, suatu atom yang ada di dalam larutan itu kan kita harus memberikan suatu perlakuan. Misalkan dikasih pelarut atau misalkan dikasih suatu indikator sehingga memunculkan sifat yang khas yang muncul dari perlakuan tersebut. Nah, sama yang terjadi dengan yang kekristenan di sini. Jadi kalau hubungan dari kedua tersebut adalah bahwa perlakuan dengan kita memberi perlakuan, oh berarti kamu keluarga Allah gitu. Nah, perlakuan ini apa sih yang ada di Kristen itu? Itu baptisan. Nah, jadi ketika kita dibaptis ya, nah kita itu menandakan bahwa itu suatu identifikasi bahwa kita itu sudah termasuk sebagai keluarga Allah. Gitu. Nah, kita juga tidak boleh lupa bahwa pelajaran yang paling utama itu adalah yang kita tidak boleh lupa ya, ini salah, maaf, bukan forgive tapi forget, itu love ya. Nah, jadi hidup itu adalah kasih. Jadi segala hidup yang kita jalani itu adalah kasih. Jadi kasih itu adalah yang utama. Bahkan menurut buah roh pun kasih itu merupakan buah roh yang pertama yang menandakan bahwa itu kasih itu adalah hal yang utama dari segala buah roh yang lain atau bisa dikatakan sebagai fondasi yang awal gitu. Tapi ya meskipun gitu saya masih nggak clear gitu. Kenapa sih kasih itu penting gitu? Nah,
Balik lagi kita buka dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, kalau misalkan kita baca, saya rangkum bahwa hidup itu tanpa kasih itu sebenarnya tidak berharga gitu. Bahkan menurut 1 Korintus 13 ayat 13 pun dia mengatakan bahwa kasih itu akan kekal selamanya. Jadi sampai kita mati pun kasih itu akan tetap selalu ada gitu. Kasih kita ketika jadi sudah menjadi karakter dalam diri kita gitu. Nah, kita juga bakal dievolusi berdasarkan kasih kita. Jadi segala kehidupan yang kita lalui itu akan berevolusi tergantung dari kasih yang kita miliki gitu. Nah, salah satu bentuk ekspresi kasih yang biasanya ekspresi kasih yang biasanya sering kita lakukan adalah waktu. Ya, waktu itu berharga. Kalau misalkan kalian menghargai waktu, harus mengasihi waktu, kalian itu segala hal-hal waktu itu pasti teratur gitu. Nah, tapi ya kalau misalkan kalian tidak, itu ya ini gitu. Jadi saya mengingatkan aja ya bahwa waktu itu berharga. Don't waste it, it's limited and it never goes back. Your times move forward, waste time which means waste your precious life. So don't waste it at all ya. Waktu itu penting ya. Nah, menjadi anggota tubuh Kristus ya. Jadi ya untuk menjadi anggota tubuh Kristus itu kita harus mengikutinya gitu. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah melayani di gereja. Ah, kenapa gereja? Karena ya itulah tubuh Kristus gitu. Jadi mengapa sih kita harus pergi ke gereja? Nah, kalau ke gereja itu ya sebenarnya merupakan sebuah tanda bahwa Anda itu percaya sejati kepadanya gitu, kepada Tuhan ya. Lalu menggerakkan Anda keluar dari isolasi. Isolasi berarti maknanya bahwa awalnya itu kalian kayak misalkan egois, mementingkan diri sendiri dan lain-lain, harus menutup diri dari dunia kan. Nah, itu dengan adanya gereja itu menggerakkan Anda keluar gitu dari zona zona alone begitu ya. Nah, selain itu membantu Anda untuk mengembangkan otot rohani gitu. Jadi menguatkan iman kalian gitu. Nah, selain itu tubuh Kristus memerlukan Anda. Jadi kita sebagai anggota dari tubuh Kristus, jadi kita bergerak ya, kita bergerak untuk untuk melayaninya gitu, melayani tubuh Kristus tersebut gitu. Nah, yang pasti ketika yang ada namanya gereja pasti ada komunitas. Komunitasnya biasanya seperti komunitas pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, menjalani kehidupan bersama dengan mengembangkan komunikasi itu ya syaratnya syaratnya ketika mengembangkan komunitas itu ya pertama, kalian itu memerlukan kejujuran. Yang kedua memerlukan kerendahan hati, yang ketiga memerlukan sifat terhormat, yang keempat memerlukan kemampuan pemegang rahasia, dan yang kelima mengembangkan komunitas memerlukan frekuensi. Ya, namanya juga mengembangkan komunitas memerlukan frekuensi ya, ya kali kalian bikin komunitas tapi nggak ada membernya, itu namanya bukan komunitas gitu. Nah, memulihkan persekutuan yang retak. Nah, jika kalau misalkan persekutuan kalian retak, apa yang harus kalian lakukan? Nah, untuk memulihkannya, yang pertama adalah kalian harus berbicara dulu kepada Tuhan sebelum sebelum kamu berbicara kepada orang yang ingin kau bicarakan gitu, alias ingin yang bersangkutan gitu. Nah, yang kedua, selalu mengambil inisiatif. Kalian tidak menunggu orang itu untuk memulai memulihkan, tetapi kalianlah yang memulai duluan gitu. Dan yang ketiga, bersimpati dengan perasaan mereka. Pakailah telinga lebih daripada mulut, jadi jangan hanya banyak ngomong, tetapi kalian harus selalu mendengarkan, selalu menerima bagaimana sih perasaan mereka sih. Selalu dengarkan perasaan mereka gitu. Jangan hanya berbicara gitu, berbicara sendiri gitu. Yang selanjutnya adalah akuilah bagian Anda dalam konflik itu. Jujur kan, kembali lagi kita kan tadi mengembangkan kejujuran gitu. Yang selanjutnya adalah serang salah salahnya, bukan orangnya. We all know human makes mistake, ya. Human makes mistake and somehow that mistake can be fixed. Nah, menjadi ketika dia melakukan kesalahan, ya serang kesalahannya gitu. Attack the mistake, not the person. Because if you hit the person, it will become uh, more weak gitu. Jadi ya persekutuan tidak akan pulih lagi kalau misalkan kalian nyerang orang gitu. The conflict will never ends gitu. Lalu bekerja sama sesering mungkin dan tekanlah rekonsiliasi dan bukan resolusi. Jadi maksudnya kita ini ketika memulihkan hubungan dalam persekutuan itu, kita itu tidak butuh resolusi. Kita tidak perlu solusi, tetapi atau resolusi atau keyakinan, tetapi kita perlu menguatkan hubungan antara kita. Hubungan persahabatan kita, justru itu yang penting gitu ya.
Nah, selain itu juga kita juga tidak boleh lupa bahwa kita itu diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Menurut Kejadian 1:26 bahwa dari awal ya manusia diciptakan sebagai gambar rupa Allah gitu. Tujuan Allah di dalam kehidupan kita ya mengembangkan karakter yang terutama berada di dalam buah roh. Lalu ketika kita hidup di bumi, karakter kita sedang dibentuk olehnya gitu. Lalu Filipi 2 ayat 13 mengatakan bahwa karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemampuan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oke, jadi mungkin itulah terkait dengan topik lanjutan dari purpose driven life. Jadi ya intinya bahwa kita itu harus menjadi anggota ya, anggota bagi Kristus dan keluarga Allah gitu ya. Harus berperan penting dalam bagian tersebut. Nah, oke, sekarang lanjut ke dalam karakter yang dibaharui. Jadi, karakter apa sih yang Tuhan harapkan untuk kita bentuk itu? Kan kemarin tadi sebelumnya bahwa ketika kita hidup di bumi, kita itu pasti Tuhan itu ingin karakter kita dibentuk. Nah, jadi karakter apa yang harus dibentuk sih? Nah, sebelum itu kita harus baca kita harus tahu dulu apa sih karakter gitu. Jadi karakter itu adalah sifat dan kecenderungan atau perilaku. Nah, terkadang sifatnya ini merupakan sifat yang khas gitu, alias hanya dimiliki oleh orang tersebut. Orang lain gak akan punya, tapi hanya orang itu yang punya gitu. Jadi bagaimana kita mengetahui karakter kita? Ya mau nggak mau tergantung orang ya, tergantung orang gitu. Dilihat dari orang. Maksudnya orang gimana? Orang yang berada di sebelah kamu atau orang yang berada di dekat kamu. Karena mereka yang mengevaluasi diri kamu gitu. Dan mereka pasti memiliki perspektif yang berbeda-beda gitu. Baik dari family, friend, atau yang lainnya gitu. Mereka tahu bagaimana karakter kamu. Nah, karakter itu merupakan kunci ketika Tuhan memilih seseorang, misalkan kepada Musa, Gideon, dan Daud. Mereka dipilih karena Tuhan menilai dari hati mereka, karena dalam hati timbul sebuah karakter gitu. Nah, the importance of character, jadi kepentingan dari karakter itu apa sih? Nah, menurut 3 Yohanes ayat 1:4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi, melalui karakter itu kita bisa hidup dalam kebenaran gitu ya. Dalam Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu tidak diketahui semua orang, tujuh Tuhan itu sedekat. Jadi dengan adanya karakter itu kebaikan hatimu itu pasti diketahui semua orang gitu. Lalu menurut Roma 12 ayat 2 ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi pentingnya karakternya bahwa kalian itu bisa membedakan gitu mana yang baik, mana yang jahat gitu kan. Itu mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan tidak, dan apa yang baik itu kalian lakukan gitu. Kalian baharui gitu. Nah, dalam pembentukan karakter itu sebenarnya ada dua cara, yaitu dari eksternal dan internal. Eksternal ya berarti dari lingkungan gitu, dari teman ke, dari sekolah ke, dari ya lain-lain gitu ya. Lalu dari internal itu bisa dari mindset, tujuan dan keyakinan pribadi ya. Jadi tujuan hidup orang Kristen itu apa sih? Nah, ya tujuan hidup orang Kristen ya tidak lain menjadi semakin rupa dengan Kristus ya. Nah, karakter dalam kehidupan orang Kristen yang penting salah satunya adalah yang pertama kerendahan hati dan integritas. Itulah yang salah satunya merupakan karakter orang Kristen yang penting. Bahkan menurut 1 Petrus ayat 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua saya sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Jadi ya, eee, dengan adanya kerendahan hati ini, bahkan dari 1 Petrus 5 ayat 5, demikian jugalah kamu dan hei orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang cepat, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi Allah lebih mengasihi orang yang rendah hati, ya. Nah, dalam mengembangkan karakter Kristiani, itu kalian itu sering memerlukan keberanian, karena ya, karakter Kristiani itu berlawanan dengan apa yang ada di dunia sehingga kemungkinan ya ada konsekuensi gitu. Dan itu harus berserah juga pada kedaulatan Allah gitu. Nah, tapi kita harus tahu dulu apa sih karakter Kristiani yang harus dibangun itu. Yang pertama, perintah Allah, itu pertumbuhan rohani. Yang kedua, memaksimalkan potensi diri. Yang ketiga dapat menolong orang lain, dan yang keempat memperkuat atau memperkaya hubungan antara individu. Misalnya menjalankan kasih gitu. Nah, jangan lupa bahwa karakter itu merupakan pilar dan kekuatan dalam hidup kita. Karena itu dilihat dari penerapan dengan apa yang diyakini, menyentuh hati, dan karakter yang memungkinkan terjadinya transfer hidup. Jadi, karakter ini meskipun kita mati, itu karakter pasti ada gitu sampai ketika di akhirat nanti, mau baik di surga, mau di iblis, tapi karakter itu selalu ada gitu.
dan Tuhan nanti akan menilai dari situ gitu. Jadi itu terkait dengan karakter yang dibarui. Nah, kita sekarang masuk ke dalam buah roh, yaitu Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang mengatakan bahwa buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, tapi yang menjadi penting adalah mengapa kita perlu mengenal buah roh itu? Ya balik lagi karena kita memerlukan karakter yang dibaharui gitu ya. Nah, karakter-karakter Kristiani yang perlu kita pelajari itu termasuknya adalah buah roh gitu. Dari buah roh ini adalah timbul sebuah karakter-karakter yang harus kita kenal gitu dan kita terapkan dalam sehari-hari. Nah, sesuai yang apa yang tadi dijelaskan bahwa buah roh itu terdiri dari ini ya, ada 9 buah ya. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu kasih, itu the first and the foundation. Jadi kasih itu merupakan ada yang hal yang utama dari di antara buah roh yang lainnya. Karena dari dasarnya gitu, dasar dari segala buah rohnya gitu. Nah, jadi kasih ini ya, menurut Matius 22 ayat 36 sampai 39 itu mengatakan bahwa hukum Taurat yang utama ialah kasih gitu. Bahkan menurut 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 7, kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan lain-lain. Jadi kasih itu amazing lah. Itu merupakan hal yang sangat penting ya, kasih itu. Selanjutnya ada sukacita, itu kisah para rasul 2 ayat sampai 25 sampai 28. Hatiku bersukacita dan bersorak-sorai. Jadi sukacita itu ya lebih maknanya ke ketika kita memuji nama Tuhan ya, yaitu kita harus melakukannya dengan sukacita gitu. Kita dengan ada rela hati untuk memuji nama Tuhan gitu. Nah, selanjutnya adalah damai sejahtera, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, yaitu dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah bagi orang yang membawa damai. Nah, jadi ya seperti yang orang-orang Kristen ketika awal-awal ingin memulai sebuah kegiatan, tentu mereka akan selalu mengatakan shalom. Nah, shalom itu memiliki makna damai, sejahtera menyertai kita semua gitu ya. Dan selanjutnya adalah kesabaran. Kesabaran itu menurut 2 Korintus 6 ayat 4 itu menahan dengan penuh kesabaran. Itu kalau 13 itu sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Jadi orang yang sabar ya pasti akan sangat menguntungkan sekali ya. Karena apabila ketika tidak sabar ya hal itu ya meluaplah itu sehingga terjadi konflik yang merugikan Anda gitu. Bahkan kemurahan juga perlu ya. Matius 5 itu berbagilah orang yang murah hati ini, jadi ada rasa murah hati dalam diri Anda yang kerasa ada kebaikan. Kebaikan menurut Roma 12 ayat 21 itu kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Lalu Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, ibarat sebuah pahlawan ya. Jadi ya, sebuah kejahatan ya kita bisa balaskan dengan kebaikan gitu. Makanya ketika orang melakukan kejahatan ya kalian balaslah dengan kebaikan gitu. Karena kebaikan hatimu itu nanti pasti akan diketahui oleh orang tersebut gitu. Dan pasti dia akan berubah gitu ya. Kembali lagi ya, itu merupakan karakter yang perlu dikembangkan ya. Selanjutnya ada kesetiaan. Menurut 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkatamu dan perilaku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, menurut Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi, kesetiaan ini misalkan salah satunya adalah bahwa kita percaya kepada Tuhan, ya kita harus setia sampai mati. Akibatnya ya kalau misalkan setia sampai mati ya kita menjadi mahkota kehidupan gitu. Diberikan mahkota kehidupan gitu. Nah, selanjutnya adalah kelemah lembutan. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan berjalan. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwa akan mendapatkan ketenangan. Jadi melalui kelemah lembutan itu kita mendapatkan sebuah ketenangan ya dalam diri kita. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang memiliki lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Karena ya kelemah lembutan ini ya selain ya itu memberikan ketenangan ya. Lalu selanjutnya adalah penguasaan diri. Menurut Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Jadi orang yang menguasai diri itu ya orang yang lebih diadmit gitu dibandingkan orang yang kerjanya cuma merebut kota aja gitu. Dia lebih diakui gitu. Menurut Titus 2 ayat 6, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Nah, begitulah terkait dengan buah roh, dan mungkin sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, marilah kita menonton video tersebut. Jadi ini adalah pelajaran yang kita bisa dapatkan dari Now see what's Coca-Cola. happening here.
I shook both of them at the same time with equal energy. But now you see what is happening here. It actually erupted like a volcano and messed up everywhere. Now the most painful part is that I can't recover my soda. Once it is spilled, that is the end of it. Now, sometimes when you are angry, please close your mouth, because you may end up unleashing certain words that you never intended completely, and it can worsen the situation. And you know, sometimes you may apologize and say, I'm sorry, but some words are like venom. They can poison someone's heart against you permanently. Now look at this one here. It's looking like nothing happened completely because I never opened it. And you know, sometimes when you're angry, it is advisable to keep calm and postpone your action. You may even need to leave the place for a while and come back later to handle the situation. You'll realize you'll handle it with a lot of sobriety, and you'll be in charge of your thinking and your words. Believe you me, if I open this one later, nothing will happen. Don't let anger control you. Close your mouth sometimes so that you don't erupt hot magma. Ya, jadi apa sih yang kita pelajari dalam video ini? Nah, jadi video ini ya, pertama-tama saya ingin menegaskan ya, bahwa buah roh itu meskipun kasih merupakan hal yang utama, tapi semua buah roh itu adalah suatu kesatuan. Jadi maknanya mereka itu saling berhubungan. Kayak misalkan apa yang kita belajar dalam video ini mengajari kita untuk menguasai diri ya. Jadi kita dari segala emosi yang kita rasakan, baik kita marah atau gimana, itu lebih baik kita selalu tutup mulut kita dan ya kita menguasai diri kita gitu, jangan sampai emosi itu menguap gitu, sehingga itu akan memberi kerugian orang lain. Bagaimana kita menahan itu ya, kita harus sabar. Karena bagaimana kita harus sabar, karena itu karena kasih, karena kita mengasihi mereka gitu, bahwa mereka pasti meskipun eee, meskipun ya sikap mereka seperti itu terhadap kita ya, tapi kita tetap mengasihi mereka gitu. Jadi semua buah itu semua merupakan satu satu kesatuan ya. Jadi itu hal-hal yang penting ya. Dan itu adalah hal yang kita bisa pelajari dalam video ini gitu. Oke, oke kita lanjut. Nah, topik selanjutnya itu adalah menang terhadap pencobaan. Jadi pencobaan, apa itu? Nah, jadi pencobaan itu apa sih? Jadi menurut hakikat pencobaan ya, menurut 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, jadi hakikat yang pertama ini adalah bahwa pencobaan yang kita diberikan kepada kita itu tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa tidak melebihi kekuatan manusia? Karena Allah mengasihi kita gitu. Allah setia dan mengasihi kita gitu, sehingga dia tidak akan memberikan pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Dan pada saat kita dicobai, justru itu kan, Allah akan memberikan jalan kepada kita untuk keluar dari pencobaan tersebut, sehingga kita dapat menanggungnya gitu. Dan menurut 1 Yohanes 5:4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, itu iman kita. Jadi dari pencobaan itu ya kita bisa kebiasaan itu kita bisa dimenangkan oleh iman kita gitu. Nah, bahkan fakta dalam hidup ini selalu berada dalam konflik atau perperangan rohani. Ada musuh yang ingin menghancurkan hidup kita, ada juga iblis yang sangat senang jika targetnya tidak mengetahui strategi musuh, apalagi kita tidak tahu bahwa ada musuh gitu. Nah, itu lebih kejam sih, bahwa kita tidak tahu bahwa hidup kita aman-aman aja, padahal sebenarnya kita ada musuh di dalam hidup kita itu. Nah, kata kunci dalam peperangan itu ya tidak lain pasti ada musuh, senjata, berjuang, strategi, dan menang gitu. Nah, musuh orang Kristen itu siapa sih? Musuh orang Kristen ya, itu biasanya musuh yang tanpa bentuk, ada yang musuh tanpa bentuk. Nah, itu biasanya menurut Efesus 6 ayat 12 itu merupakan roh-roh yang jahat gitu. Maka menurut Alkitab itu mengajarkan bahwa ada 3 musuh ya untuk orang Kristen itu. Yang pertama iblis, yang kedua dunia, dan yang ketiga adalah hawa nafsu dalam diri kita.
Nah, terkait dengan iblis ya, kita akan membahas tentang musuh pertama kita yaitu iblis. Jadi ya terkait dengan Yesus Yesus dan kita terhadap iblis ya, bahwa kita semua tahu bahwa, Tuhan Yesus mati di kayu salib demi, eee, meneb mengalahkan iblis gitu kan ya, menebus dosa-dosa kita gitu. Nah, dan Yesus juga sebenarnya memiliki otoritas yang lebih tinggi dari iblis. Apalagi kita orang yang percaya kepadanya, maka kita juga pasti memiliki otoritas yang sama dong. Tapi meskipun iblis dikalahkan, dia itu masih punya kekuatan untuk menipu dan mempengaruhi manusia sehingga berbuat jahat. Bahkan 1 Yohanes 5 ayat 19 pun mengatakan bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat gitu. Jadi meskipun kita berasal dari Allah ya, tapi seluruh dunia itu merupakan kuasa dari si jahat gitu. Jadi eh, ada kesempatan di mana iblis itu bisa mempengaruhi manusia dan juga berbuat jahat gitu. Nah, julukan iblis itu biasanya apa aja sih? Yang pertama, menurut Matius 13 ayat 19, itu dijuluki si jahat. Menurut Lukas 4 ayat 33 dijuluki setan. Menurut Yohanes 8 ayat 44 mengatakan bahwa dia dijuluki oleh sebagai pembunuh dan bapa segala dusta. 1 Petrus 5 ayat 8 dia pun mengatakan bahwa musuh seperti singa mencari mangsa, lalu yang terakhir adalah Wahyu 12 ayat 9 sampai 10 si ular tua ya. Itu biasanya julukan-julukan yang diberikan oleh iblis ya. Untuk iblis ya. Lalu untuk godaan-godaan iblis ya. Jadi iblis itu punya berbagai cara untuk menggodai manusia sampai sehingga tertipu. Iblislah yang mencobai kita, bukan Tuhan justru malahan. Sesuai kita yang disampaikan oleh Yohanes 1 ayat 13 bahwa bukan Tuhan yang mencobai kita, tapi iblis yang mencobai kita. Tujuannya apa sih dia mencobai kita? Ya biar iman kita goyah. Nah, salah satu cara iblis melakukannya adalah memberikan sikap dalam diri kita seperti bisa kebencian, bisa kemarahan, bisa rasa cemburu, dusta, egois, dan seterusnya gitu. Jadi punya segala cara gitu. Akibat iblis mengganggu kita ya iblis membentuk benteng dalam dalam tubuh kita sehingga akibatnya dalam diri kita kita khusus itu selalu pesimis gitu, selalu berpikir negatif. Aduh ini gimana ya? Aduh itu gimana ya? Ya itu berkat itu rasa khawatir aja itu merupakan salah satu cara bahwa iblis itu memanfaatkan diri kalian gitu. Nah, jadi kita itu perlu senjata untuk melawan tembok benteng dari iblis tersebut. Nah, itu bisa dilawan dengan Alkitab ya. Senjata kita itu Alkitab. Itu menurut Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Kalau misalkan kita marah ya jangan lakukan dosa gitu. Terus kalau misalkan kita benci ya selesaikan dengan cepat. Menurut Filipi 4 ayat 8 adalah isilah pikiranmu dengan hal yang bernilai dan terhormat yang adil, murni, manis dan baik. Jadi isilah sesuatu pikiran kalian dengan hal-hal yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan rasa khawatir tersebut ya. Bahkan iblis mengetahui segala kelemahan kita ya. Itu yang lebih seremnya sih. Iblis itu mengetahui segala kelemahan kita. Sehingga ya iblis memanfaatkan semua itu gitu untuk merusak menggoyahkan iman kita. Nah, jalan keluar untuk mengatasi percobaan itu ya kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan itu berjanji akan memberikan jalan keluar dan kemenangan. Menurut 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh gitu. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan bahwa lawanlah iblis maka ia akan lari. Tapi ya hal yang penting adalah sebelum kita melakukan itu, alangkah baiknya kita tunduk dulu kepada Allah sehingga kita bisa mendapatkan jaminan kemenangan. Jadi sebelum kita sadar dan berjaga-jaga, kita sebelum lawanlah iblis dengan iman yang teguh atau lawan iblis maka ia akan lari. Itu sebelumnya kita harus tunduk dulu kepada Allah gitu agar bisa melawan itu sehingga kita dapat jaminan untuk kemenangan. Apalagi yang ditakuti iblis itu adalah ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan gitu. Misalkan kita berdoa, kita memuji dan menyembah Tuhan, kita memegang urat firman Tuhan. Itu dari hal yang ditakuti oleh iblis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang musuh kedua kita ya, yaitu dunia. Ya, meskipun dunia juga sebenarnya bukan yang menjadi musuh itu bukan tempatnya ya, tapi apa yang ada di dalamnya gitu. Karena ya apa yang di dalamnya itu kadang-kadang ada yang menyesatkan manusia dengan dosa, sehingga menimbulkan pergaulan yang jelek, kesenangan daging atau ambisi, bahkan juga kemajuan teknologi tidak semuanya baik ya. Terkadang hal-hal yang banyak yang lebih kejam gitu ya, dan lain-lain. Nah, batasan dari apa yang dilakukan di dunia ini sih? Batasannya apa sih untuk kita ketika kita melakukan apa yang kita ingin lakukan di dunia ini gitu? Nah, sebelum kita melakukan sesuatu, alangkah baiknya kita pikirkan dulu sebuah pertanyaan ini ya. Apakah Kristus menghendaki apa yang saya lakukan? Kita pikirkan itu pertanyaan tersebut. Nah, jawabannya itu kita bisa
tentukan dari hati nurani kita. Kalau misalkan yakin, ya lakuin. Kalau misalkan tidak yakin, ya jangan lakuin. Kalau ragu, ya minta saran, minta nasihat gitu sama orang lain gitu. Menurut mereka gimana gitu. Nah, tadi kan kita mengatakan bahwa apa sih yang Tuhan kehendaki itu? Nah, jadi untuk melakukan kehendak Tuhan itu ya pertama kita harus lahir baru gitu. Sebenarnya orang itu menganggap bahwa orang Kristen itu penuh aturan dan larangan, padahal kan di Alkitab itu dia perintah yang diberikan itu bukan jangan lakukan, tetapi lakukanlah gitu. Itu menurut 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16 tuh mengatakan janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya gitu. Jadi itulah yang Tuhan kehendaki gitu. Bahkan menurut Roma 12 ayat 2 selalu saya ingatkan lagi Roma 12 ayat 2 bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini ya. Nah, terkadang ya kehidupan ekstrim orang Kristen di dunia itu ada tiga macam ya. Yang pertama isolasionis ya, itu tertutup dengan dunia jadi karena mereka takut diri mereka ternodai dosa ya, mereka tertutup dengan dunia gitu. Nah, yang kedua adalah imitasi yang mengikuti seperti dunia. Dan yang ketiga adalah insulasi, di tengah-tengah dari isolasionis dan imitasi. Sehingga ya apa sih insulasi itu ya? Jadi insulasi itu adalah bergaul dengan orang dunia, tapi meskipun kita bergaul dengan orang dunia, kita itu bukan termasuk tidak termasuk seperti mereka gitu. Jadi kita tidak mendiskriminasi diskriminasikan mereka gitu, tetapi kita itu apa ya, tetap ingin bergaul sama mereka meskipun kita beda pemahaman ya gitu. Jadi itu ada di tengah-tengah itu yang harusnya kita lakukan gitu. Jangan kita isolasionis gitu. Karena ya hidup yang namanya manusia, manusia tidak bisa hidup sendiri gitu. Bahkan jangan dulu kita imitasi gitu. Karena berlebihan gitu. Balik lagi ke Roma 12 ayat 2, bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini gitu. Nah, setelah itu ya setelah kita membahas tentang menang dalam percobaan, kita akan lanjut ke visi hidup. Jadi apa sih visi hidup Anda? Apa sih misi hidup Anda? Gimana nemuinnya? Strateginya apa? Quotesnya apa? Jadi ya visi hidup ini ya, intinya sih ya saya tidak akan jelaskan lebih ya terkait dengan visi hidup ini, namun hal yang saya penting yang ingin utamakan adalah bahwa visi hidup ini bisa datang kepada kalian tergantung diri kalian sadar atau enggak. Jadi hal yang pertama yang kalian lakukan untuk mengetahui visi hidup kalian adalah refleksi diri dulu. Yang kedua adalah kalian coba ikut tes-tes seperti tes MBTI gitu ya. Itu kalian coba ikuti. Nah, ketika kalian ikuti tes MBTI tersebut, ya kalian akan mendapatkan bagaimana sih kepribadian kalian itu. Nah, melalui kepribadian kalian itu, kalian bisa tahu gitu. Oh, saya bisa jadi ini rupanya. Gitu. Nah, setelah kalian udah nemu visi hidup kalian, kalian coba ikutin. Kalau misalkan sesuai dengan keinginan kalian, barulah kalian pikirkan gimana agar kita mewujudkan visi tersebut. Dan course apa sih yang bisa mendukung visi kita itu gitu. Nah, itu aja terkait visi hidup sih. Jadi, hal yang saya sampaikan ini mungkin hanya sebagai saran bagaimana kita bisa menentukan visi hidup kita gitu. Selanjutnya adalah amanat agung. Panggilan kita apa sih untuk oleh Tuhan itu? Nah, setelah saya ingatkan kembali bahwa upah dosa itu menurut Roma 6 ayat 23a itu upah dosa ialah maut gitu. Ya. Nah, dasar keselamatan bagi kita itu apa sih? Itu kasih gitu. Balik lagi kasih, ya. Dasar keselamatan kita itu adalah kasih. Menurut Yohanes 3:16 pun mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal gitu ya. Jadi setiap orang percaya kepada dia tidak binasa, tapi melainkan beroleh hidup yang kekal gitu. Nah, percaya kepadanya ini saya ambil ya katanya yaitu percaya kepadanya itu secara spesifik menurut Roma 10 ayat 9 itu sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kita harus akui dia dulu gitu ya. Akui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu gitu. Itulah hal yang pertama ya. Bahkan ya, kasih itu merupakan percaya kepadanya itu merupakan salah satu jalan keselamatan gitu menurut Kisah Para Rasul ayat 12 gitu. Karena keselamatan tidak hanya di dalam siapapun dan selain Dia gitu, hanya melalui Yesus keselamatan kita bisa dapat gitu. Nah, status kita itu apa sih sebagai saat ini gitu? Untuk Yohanes 1 ayat 12 sampai 13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam
dalam namanya, orang-orang yang beranakan bukan dari darah atau dari daging, dan bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi status kita itu merupakan anak-anak Allah ya. Nah, kita pun menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah gitu. Bahkan ya, ketika kita mengutus apa, anak-anak Allah, itu sebenarnya yang mengutus bukan kita, tapi Allah sendiri gitu. Bukan orang tua kita, tapi anak Allah itu yang milih itu Allah sendiri gitu. Nah, panggilan kita apa sih? Nah, panggilan kita ya menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 18, yang pentingnya itu adalah kamu itu akan menjadi saksiku gitu. Jadi menjadi saksi bahwa kita itu percaya kepadanya gitu. Nah, menurut Matius 28 ayat 19 sampai 20, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka semua melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku mencintai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi itulah panggilan dan perintah kita. Bahkan menurut Amanat Agung sendiri ya, bahwa kita itu jadi ada 3 poin utama, yaitu kita harus menjadikan semua murid itu bangsa, lalu kita membaptiskan mereka, dan kita juga harus mengajari mereka. Nah, semua ini bisa didapat kalau misalkan kita menerima karunia dari Allah gitu. Jadi ketika Tuhan memberikan karunia kepada kita, kita nggak boleh sia-siakan. Justru kita harus gunakan atau manfaatkan dengan baik, sehingga kita itu apa ya, orang-orang itu mengatakan bahwa, "Oh, orang Kristen gini ya." Jadi pengikut Yesus kan makin banyak gitu, sehingga semua bangsa itu menjadi murid-muridnya gitu. Nah, itu ya apa yang diharapkan oleh Yesus, dan perlu diketahui bahwa Yesus itu akan selalu ada bersama kalian sampai selama-lamanya gitu. Ketika kalian menjadikan murid-murid, atau mencari murid-murid, atau menambahkan murid-murid, itu Tuhan itu berserta kamu gitu. Dia tidak akan meninggalkan kita semua gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan nih? Nah, pribadi pengikut Yesus ketika dunia kerja itu, sehingga terdorong untuk menjadi murid Yesus ya, itu kita harus memenuhkan kelima ini, itu integritas, accountability, transparency, service, dan humility. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang masih terlibat atau kurang apa kurang enak didengar. Terima kasih. Shalom.